Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mobil melaju kencang, menembus debu jalanan. Daniel mengemudi dalam kebisuan. Sama seperti Dea, gadis itu menatap kosong ke arah jendela tanpa suara. "Kamu masih mau di sini terus?" tanya Daniel sembari membuka pintu. Ditatapnya Dea yang bergeming, diam menatap kosong ke depan. Masih memasang muka masam, dia masuk ke apartemen dengan tidak bersemangat. Langkahnya gontai. Bila ada slogan "Rumahku surgaku", bagi Dea kini rumahku adalah nerakaku. Tidak tahu mengapa setiap melihat wajah Daniel, ia selalu teringat momen Daniel dengan wanita lain. Apalagi saat suaminya telepon sembunyi-sembunyi di belakangnya. Dea tiba-tiba merasa kesal tanpa sebab, cemburu yang belum dirasa. "Dea, keluar, aku mau bicara." Daniel berdiri di depan pintu kamar sambil melipat tangan dan bersandar pada tembok. "Aku capek, mau tidur," sahut Dea dari dalam. Daniel menatap jam yang bertengger di dinding. "Jam berapa ini?" gumamnya. "Dea, tolong jangan ganggu," Dea teriak lebih kencang. Dret. Daniel merasa geli. Ponsel yang ada di dalam saku bergetar membuat ia merasa geli. "Halo? Tuan. Daniel hafal dengan suara bibi penjaga rumah Dara. "Ada apa, Bi?" "Nona Dara, Tuan. Nona Dara sekarang dibawa ambulan." Suara bibi terpotong-potong. Dari nadanya ada kecemasan yang terkandung dalam 3 kata yang ingin ia ucapkan. "Bicara yang jelas, Bi. Dara kenapa?" sentak Daniel, membuat Dea yang semula acuh jadi mencuri dengar dan sedikit penasaran. Di balik pintu, dia sedang memasang pendengaran dengan tajam. Ia sedang nguping sambil menempelkan telinga ke pintu kamarnya. "Oke, saya ke sana." Klek, suara pintu terbuka. Dia muncul dari balik pintu. Ia menatap Daniel penuh arti. "Dea," ucap Daniel. "Pergilah, aku juga akan kemasi barang-barangku." Dea berbalik, ia mengambil koper dari atas lemari, memasukkan semua bajunya dengan asal dan berantakan. Selesai, semua selesai. Daniel menang. Ia kalah karena sudah jatuh cinta duluan. Sambil memasukkan baju, tangannya mengusap pipi. "Gadis bodoh, apa yang kau tangisi? Kau bukan tipenya," maki Dea dalam hati. Di luar kamar, Daniel sedang dilanda dilema, mau ke rumah sakit atau tetap di sini mempertahankan Dea. Beberapa menit kemudian, "Siapa yang mengizinkanmu pergi?" Daniel mengambil dengan paksa koper milik Dea, mendorong koper itu hingga membentur sofa, menimbulkan bunyi benturan yang cukup nyaring. "Dari awal, aku yang salah hadir di antara kalian. Aku salah karena menerima perjodohan ini. Sekarang, mari kita akhiri." Dea berpaling sejenak, mengusap sudut matanya. Ia tidak mau Daniel melihat ia menangis. Dengan langkah berat, ia mengambil kopernya lagi. Bruak! Daniel merebut koper tersebut, kemudian melemparnya jauh, hingga semua isi di dalamnya keluar dan tercacar di atas lantai. Dia terkejut. Ia heran mengapa Daniel terlihat begitu marah. Bukannya akan bagus bila ia pergi. Bukannya pria itu akan bebas mencumbu kekasihnya tanpa ada yang mengganggu. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Dea. Ia pun mencoba memasukkan kembali pakaiannya yang berantakan. Setelah semua sudah masuk, ia kembali bangkit dan memandang Daniel dengan tatapan benci. "Bahkan aku mau pergi pun kamu persulit. Apa aku tidak boleh membawa ini?"
Oke, ambil. Aku tak butuh semuanya. Kini Dea sendiri yang melempar koper itu. Sayang sekali, koper tanpa dosa nan mahal itu harus penyok gara-gara dua orang yang lagi emosi tersebut. Hanya membawa baju di badan, Dea nekat meninggalkan apartemen. Apa Daniel diam saja? Klek, klek, klek. Dia terlihat kesusahan mau keluar dari sana. Pintu sudah dikunci sebelumnya oleh Daniel. Buka pintunya. Daniel mendekat tapi tidak untuk membuka pintu. Ia hanya memberikan peringatan pada istrinya. Kabur sekali lagi, kamu pasti menyesal, ancam Daniel. Jangan gila, mana tahan aku hidup dengan pria yang mencintai wanita lain. Sebenarnya siapa yang ada di hati Daniel saat ini? Bila itu adalah Dara, mengapa saat bersama Dea ia mulai lupa pada kekasihnya itu? Dan bila itu adalah Dea, mengapa ia masih saja peduli dengan Dara? Daniel ragu pada hatinya yang kini menjadi abu-abu. Dea apa Dara? Istri atau pacar? Dret, dret, dret. Smartphone milik Daniel kembali bergetar dan Dea menebak itu pasti dari pacar suaminya. Kecewa tapi nggak bisa kabur karena pintu dikunci. Akhirnya Dea masuk kamar lagi, tentunya dengan hati yang bergemuruh. Mau meledak tapi tertahan. Sementara itu, Daniel meremas ponsel di tangannya, kemudian menjawab panggilan masuk yang sudah bolak-balik memanggil. Tuan, Nona Dara memanggil nama Tuan terus. Sekarang Nona sedang diberi obat penenang oleh dokter. Nona terus saja mencari Tuan. Bagaimana ini Tuan? Suara Bibi terdengar panik, mungkin karena tidak ada keluarga Dara di sana. Daniel tambah galau. Pria itu terlihat berpikir langkah apa yang akan ia ambil. Kalau pergi ke Dara, bisa-bisa ia akan kehilangan dia selamanya. Istri kecilnya itu sudah menunjukkan kemarahan yang belum Daniel lihat selama ini. Halo, Tuan? Halo? Iya. Tuan bisa ke sini sekarang? Saya bingung, Tuan. Daniel menghela nafas panjang. Setelah sambungan telepon putus, Bibi menatap ke atas ranjang. Dilihatnya nona mudanya. Dara adalah wanita yang mandiri. Selama ini semua keputusan ia ambil sendiri. Sanak saudara dan kerabat ada di Pulau Sulawesi. Bibi bingung. Dara meminta hanya menghubungi Daniel saja. Tidak boleh orang-orang tahu. Pokoknya ia ingin Daniel. Bagaimana Bi? Apa dia mau ke sini? Tanya Dara. Wanita itu terlihat segar bugar. Ia sedang pura-pura sakit agar Daniel segera menemui dirinya. Bibi mengangguk pelan. Makasih Bi, nanti aku kasih bonus ke Bibi. Yakin Daniel akan segera datang. Buru-buru Dara mengambil bedak. Ia mencoret-coret wajahnya agar terlihat agak pucat. Udah, Bibi boleh pulang. Tapi Non, pulang aja. Bentar lagi Daniel datang. Bibi gak usah khawatir. Bibi yang setia itu pun akhirnya undur diri. Apartemen Daniel. Klek. Dia langsung membuka pintu kamar. Ketika terdengar pintu dibuka, wanita muda itu langsung berlari ke kamar sebelah. Kosong, hati Dea seperti ditusuk-tusuk, sakit tak berdarah. Kakinya perlahan lemas, ia merosot di depan kamar Daniel. Beberapa menit Dea duduk di lantai, terdiam dengan pipi yang basah. Dea kecewa, hatinya sudah patah. Daniel benar-benar tidak memikirkan perasaannya. Tidak bisa keluar karena pintu dikunci dari luar. Dea kini hanya bisa merenungi nasib di dalam penjara berbentuk apartemen tersebut. Ingin mengeluarkan segala kekecewaan di dalam hati, Dea menghubungi sahabat baiknya. Miti,
Serot, terdengar Dea menyusut hidung dan Meti paham bahwa temannya sedang menangis. Dea, Dek, lo gak apa-apa kan? Gua gak kuat, Mit, isak Dea. Oh my god, Dea, nyebut Dea, nyebut. Meti panik. Nyesek banget, Mit. Kenapa gue bodoh banget, Mit? Masih dengan terisak. Tenang, kirim alamat lo. Gue kesana sekarang. Percuma, pintu dikunci dari luar. Gue gak bisa buka pintu. Pria itu sekarang ketemuan sama pacarnya. Miti, hati gue sakit, Mit. Sialan tuh orang, maki Meti. Gue hubungi pemadam kebakaran ya, biar dobrak pintu rumah lo. Jangan gila lo, Mit. Bibir Dea sedikit ketarik ke atas, menahan senyum. Di saat pilu kayak begini, ada aja ide gila Meti. Terus gue harus gimana? Kabur lewat jendela? Tinggi, Mit. Gue masih pingin hidup. Udah, kirim alamatnya sekarang. Masalah buka pintu, pikir nanti. Makasih ya, Mit. Lo emang best friend gue. Kediaman Meti. Ketika Meti mau keluar, bibi di rumahnya bertanya, mau kemana, Non? Malam-malam begini? Anu, Bi, jemput Dea. Bibi manggut-manggut. Hati-hati, Non. Iya, Bi. Brem, Meti langsung menyalakan mesin mobil. Ia bergegas ke apartemen tempat tinggal Dea sekarang. Gile bener, anak itu tinggal di apartemen mewah, banyak tetangga artis sepertinya. Gumam Meti sambil mengamati GPS di depannya.